Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Syed untuk Masyarakat. Kembali kita akan memberikan informasi-informasi syed kepada masyarakat. Dan kali ini kita akan berikan informasi seputar tentang perawatan luka. Di video-video sebelumnya kita juga memberikan tentang beberapa cairan-cairan yang memang direkomendasi untuk dapat membersihkan luka. Kita ketahui bahwa di masyarakat ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian mungkin pernah mengalami yang namanya luka. Nah, kalau luka itu dalam keadaan ringan ya, mungkin masih bisa kita lakukan perawatan di rumah sendiri. Kalau memang kondisinya berat, memang harus kita bawa ke pelayanan kesehatan. Kita berikan informasi untuk luka yang ringan yang bisa dilakukan perawatan di rumah. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, luka-luka yang tergolong luka ringan biasanya kita sebut dengan luka-luka sayat ataupun luka lecet. Nah, luka-luka seperti ini bisa kita lakukan perawatan di rumah. Nah, bagaimana cara untuk melakukan perawatan luka yang ringan ini di rumah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Kalau menjumpai atau terjadi luka seperti ini, bisa kita lakukan yang pertama sekali adalah mencuci luka. Mencuci luka menjadi keharusan karena dengan mencuci luka jelas kita telah menghindari luka dari kontaminasi dan tentunya mencegah terjadinya infeksi. Dan ini kita lakukan tujuannya adalah agar luka cepat sembuh karena tidak terkontaminasi dengan bakteri atau kuman yang menyebabkan infeksi. Nah, kalau terjadi luka-luka sayat ataupun luka lecet, kita lakukan pertama itu mencuci luka dengan cairan yang ada di rumah ya. Kita bisa menggunakan cairan natrium klorid ya, biasanya NaCl. Nah, itu kita lakukan kalau memang cairan itu tersedia ya. Kalau tidak tersedia, kita bisa menggunakan air mineral ya. Misalnya di rumah ada minuman aqua atau yang lainnya, bisa kita gunakan untuk mencuci luka tersebut ya. Kemudian cairan yang lain kalau memang air mineral itu tidak tersedia, langsung aja kita menggunakan air yang sudah masak ya. Jadi air matang, air yang sudah direbus. Nah, itu lakukan untuk mencuci luka agar luka tetap terjaga sterilnya. Kemudian cara-cara lain juga bisa kita lakukan, biasanya itu untuk luka-luka yang kronis ya, misalnya luka gula, luka yang lama, itu biasanya tiap hari harus dilakukan pencucian, bisa menggunakan cairan rebusan daun sirih ataupun daun biji jambu ataupun daun binahong. Nah, untuk luka sayat ya yang bersifat akut, artinya tiba-tiba ya terjadi, dan itu kita lakukan pencucian dengan cairan yang ada di rumah. Setelah dilakukan pencucian, kita tentu harus membersihkan luka itu ya, membersihkan luka dengan cairan tersebut. Kemudian kita bisa memberikannya zat antiseptik ya, untuk menghindari luka itu terjadinya infeksi. Dan kalau tidak terjadi pendarahan, bisa langsung dilakukan pembungkusan atau perban. Kalau memang terjadi pendarahan, bisa kita hentikan dulu pendarahan dengan cara menekan daripada luka pendarahan. Nah, setelah luka semua bersih ya, setelah ditaburi dengan antiseptik dan setelah dibungkus atau diperban, ini kita bisa langsung ya mengkonsumsi obat ya, yang mungkin bisa direkomendasi dari tenaga kesehatan. Obat-obat yang perlu apa saja untuk agar luka itu cepat
sembuh ataupun cepat kering. Nah, kemudian luka-luka yang terjadi itu setelah itu lakukanlah perawatan berkelanjutan ya untuk ganti perbannya. Itu bisa kita lakukan di rumah ataupun di pelayanan kesehatan. Nah, itu dasar daripada perawatan yang memang luka-luka ringan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian bisa melakukan ini, dan dengan dilakukan ini mungkin kita dapat menghemat waktu, dapat menghemat biaya, sehingga dengan kita mampu melakukan perawatan luka dasar di rumah untuk luka-luka yang ringan, ini semua dapat meningkatkan daripada derajat kesehatan kita. Demikianlah informasi syat yang kita berikan. Jangan lupa berikan komennya, like video ini, dan juga subscribe-nya agar kita dapat mengeluarkan video ini dan terus memberikan informasi-informasi sehat. Dan tentunya kita akan berkelanjutan memberikan informasi baik itu tentang perawatan luka, tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Kemudian kita juga akan memberikan nutrisi ataupun makanan-makanan yang perlu kita konsumsi untuk mempertahankan daripada kesehatan kita. Juga kita akan memberikan beberapa makanan ya, dan buah-buahan dan sayuran yang memang direkomendasi untuk dapat kita konsumsi. Tujuannya adalah agar kita dapat mempertahankan daripada kesehatan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.